Ya pemirsa, Ramadan itu indah. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-22 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa menjalankan Idul Fitri nanti. Amin ya Ya. rabbal alamin. Nah pemirsa, pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang mana dari organisasi kemahasiswaan. Nah minggu kemarin kita sudah kedatangan dari PMII, dari HMI. Nah hari ini dari GMNI. Ya, silakan Tibi, perkenalkan. Ya pemirsa, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Nah kenapa hari ini kita mengundang lagi dari mahasiswa ya Caya? Karena memang tema pada hari ini selalu berkaitan dengan yang kita bahas kemarin. Iya. Ya, dari GMNI sendiri hari ini telah hadir di membersamai kita yaitu Bung Yomero. Apa kabar Bung? Luar biasa. Alhamdulillah baik. Bung Jose, bagaimana Bung? Luar biasa. Alhamdulillah. Ya pemirsa, seperti kita ketahui kemarin kita telah membahas bagaimana PMII menyikapi pandemi dan bagaimana juga dari teman-teman HMI gitu ya. Nah hari ini kita akan berdiskusi, akan ngobrol dengan teman-teman dari GMNI. Bagaimana GMNI menyikapi pandemi, begitu. Nah mungkin kita persilahkan dulu mengenalkan ke pemirsa apa sih itu GMNI. Silakan. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom. wabarakatuh. Om Swastiastu. Tabe selamat ningulatai. Salam sujud kena melempang. Adil kata linu bacuramin ke surga. Basengat kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Yumero dari Dewan Pimpinan Cabang dari GMNI Dewan Pimpinan Cabang Kota Palangkaraya. Saya menjabat sebagai sekretaris cabang. Dan untuk GMNI sendiri itu beralamat di Jalan Isen Mulang 2, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan untuk diketahui bersama, saat ini ketua kita yang baru, yaitu Bung Rama, atau nama lengkapnya Bung Ramadhani Idul Fitra, tidak dapat hadir karena berbagai macam alasan seperti itu. Karena itu di sini saya bersama rekan saya yang di sebelah ini akan mewakili teman-teman dari Dewan Perwakilan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Palangkaraya. Nah, itu saja sedikit perkenalan dari saya. Iya, selanjutnya Bung Jose bisa memperkenalkan lebih dalam apa itu GMNI ke pemirsa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara tentang GMNI itu nggak lepas dari namanya sosok presiden pertama kita, Bung Karno, seperti itu. Jadi GMNI ini singkatan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang mana GMNI ini sebagai wadah perjuangan, wadah pergerakan bagi mahasiswa yang memahami atau mengilhami ideologi dari Marxisme. Jadi sesingkat itu aja sebenarnya, sebagai wadah mahasiswa. Kalau misalnya wadah siswa itu beda lagi. Ada sendiri ya Bang ya? Ada sendiri. Kalau wadah siswa itu GSNI. Kalau wadah seperti masyarakat itu namanya sebutnya Keluarga Besar Marxis. Iya, Keluarga Besar Marxis. Dia punya wadah tersendiri. Nah mungkin Cak, sebelum kita nanti lebih lanjut, bagaimana sih teman-teman untuk misalkan mau gabung bersama GMNI, kan nantilah ya kita bahas lagi. Nah sekarang kita langsung ke tema nih, bagaimana teman-teman GMNI menyikapi pandemi ini. Karena kenapa kita selalu membawa pandemi, karena hari ini memang yang menjadi yang terdampak dari pandemi itu sendiri memang sangat kompleks gitu ya, tak terkecuali dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah dari teman-teman GMNI sendiri bagaimana nih melihat bagaimana sih kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani pandemi ini sendiri? Ya, bergantian silakan. Oke, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, kawan-kawan. Jadi kalau berbicara tentang kebijakan daripada pemerintah pusat tentang kondisi hari ini seperti itu. Kita tahu kondisi hari ini itu tidak jauh dari yang sudah orang-orang sering bahas, yaitu pandemi COVID-19 seperti itu. Yang sudah lumayan sangat lama, terutama di Indonesia sendiri, sekitar 1 bulan lebih sudah. Maka daripada itu, untuk menanggapi hal tentang COVID-19 tentu ada kebijakan-kebijakan tersendiri yang dilakukan oleh berbagai macam negara, salah satu Indonesia sendiri. Nah, kalau pandangan ini secara kelembagaan atau secara pribadi seperti itu? Secara kelembagaan gimana? Kalau secara kelembagaan, dari hasil diskusi seperti itu, kami sendiri pernah berdiskusi tentang kebijakan daripada pemerintah pusat maupun daerah. Diskusi ini diskusikan antara
COVID-19 walaupun sedikit bergeser ke Omnibus Law seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut secara kelembagaan sendiri untuk kebijakan pusat hari ini, di mana kebijakannya adalah yang sudah untuk masyarakat awam ketahui, yaitu di rumah, belajar di rumah, kemudian bekerja di rumah dan lain sebagainya, semuanya dilakukan di rumah. Ya, benar. Ini guna untuk bagaimana mengurangi perkembangan daripada virus itu sendiri. Nah, kalau pandangan secara kelembagaan untuk hal tersebut, tentu itu sudah baik. Nah, gitu. Baik dalam artian tanda kutip di sini memang seharusnya seperti itu, karena kita juga belajar dari negara-negara lain, di mana negara lain juga melakukan hal sama. Cuman yang sedikit berbeda, ketika awal-awal corona kita melakukan semi lockdown seperti itu. Dalam artian tidak langsung memberhentikan semua secara langsung untuk aktivitas daripada masyarakat itu sendiri. Melainkan tidak sampai ke situ gitu. Itu kebijakan untuk awal-awal pertama dan kami rasa itu baik. Namun terus berhari-hari terus berlangsung seperti itu. Saya rasa kebijakan hal tersebut tentu mempunyai dua sisi begitu. Dua sisi dalam artian tidak ada namanya kebijakan itu perfect baik semuanya. Pasti ada sisi nilai-nilai yang bisa dikatakan ada kekurangannya karena tidak ada yang memang sempurna dunia ini seperti itu. Nah, maka untuk dari sisi yang di daerah seperti itu, saya kali ini mengambil di daerah supaya secepatnya menyampaikan bukti konkret saja seperti itu. Karena kalau berbicara di pusat, otomatis itu mainnya untuk orang pusat saja yang bisa lebih kuat di dalam situ. Karena di sini karena DPC Gemini Kota Palangkaraya otomatis berbicara di domisili yang di Palangkaraya seperti itu. Nah, untuk menyikapi sendiri tentang kebijakan pemerintah pusat yang otomatis dari ilmu pemerintahan sendiri yang saya pelajari itu dari pusat ke daerah, maka yang di daerah sendiri update-nya hari ini seperti itu sekitar tanggal 11 kemarin kan, tidak salah, itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan PSBB. Nah, itu yang di Palangkaraya sendiri. Sebelumnya banyak banget itu polemiknya sudah dibahas dalam diskusi online. Kami di DPC Gemini bersama teman-teman dari Wali, kemudian LBH Kota Palangkaraya, kemudian teman-teman mahasiswa Universitas Palangkaraya dan juga teman-teman mahasiswa yang ada di Palangkaraya lainnya seperti itu. Nah, polemiknya kalau dibahas secara runtut saya rasa akan terlalu lama seperti itu. Dalam artian poin saja yang saya bisa katakan di sini sebelum dilaksanakannya PSBB ini tentu ada pro kontra tersendiri. Kan seperti yang kita ketahui sebelum adanya PSBB ini pernah ditolak sebelumnya kan di Palangkaraya sendiri untuk dilaksanakan PSBB. Itu pun sudah diskusikan oleh teman-teman Cipayung. Apakah di Palangkaraya perlu dilaksanakan PSBB kalau tidak salah. Nah, jadi nilai kebijakan itu hari ini saya rasa untuk kebijakan pemerintah di Kota Palangkaraya terkait PSBB sama halnya punya dampak positif dan negatif. Nah, dampak negatif yang saya ketahui sendiri seperti itu terkhususnya di lingkup Palangkaraya. Dan dalam hal bukti konkretnya kita ambil contoh masih banyak masyarakat yang masih belum siap seperti dalam artian untuk PSBB ini. Masih banyak masyarakat yang belum tahu, dalam artian kurang sosialisasi. Masih banyak yang masih belum tahu apakah hari ini PSBB dan lain sebagainya karena belum tentu banyak masyarakat yang apalagi di dalam pelosok-pelosok desa yang masih dalam ranahnya di Kalimantan Tengah yang tahu tentang teknologi dan informasi yang terupdate hari ini seperti itu. Tapi kalau berbicara lagi yang di Palangkaraya tadi untuk PSBB saya rasa itu sudah cukup baik seperti itu. Sudah cukup baik ya. Terus kemudian kan akhirnya kebijakan PSBB ini kan menimbulkan dampak ya. Salah satunya dampak ekonomi gitu. Nah, bagaimana sih apakah pemerintah sudah dengan benar menerapkan PSBB padahal ini memiliki dampak kepada masyarakat di kalangan bawah gitu. Gimana Bung Osea? Saya rasa untuk berbicara dampak ke arah ekonomi ya itu sangat berdampak sekali. Dan itu fakta gitu. Karena banyak sekali orang yang masih ngeyel gitu loh. Saat PSBB ini masih banyak
pedagang-pedagang yang ngeyel. Karena apa? Karena kebutuhan mereka Iya. tidak terpenuhi secara cukup. 600.000 itu bagi keluarga saya sendiri ya, saya berbicara keluarga saya sendiri, itu pun kurang gitu. Iya. Kurang dapat. Apalagi kalau misalnya kita cuman berdiam di rumah nunggu bantuan. Ya mati kelaparan dong. Iya, benar. Jadi ini sangat berdampak gitu. Sangat berdampak. Terus kemudian kan banyak nih kebijakan dari pemerintah ya yang memberikan sembako secara langsung ya kan. Terus kemudian habis gitu. Sekali pakai habis gitu. Nah, misalkan andai kata pandemi ini berlangsung masih lama gitu. Ada nggak solutif gitu dari teman-teman? Kemarin saya berdiskusi sama salah satu senior di GMNI, itu Sarina Hani. Kami berdiskusi nih, gimana sih cara mendapatkan cara solusi yang baik gitu saat pandemi ini gitu. Beliau menyampaikan bahwasannya kita bisa membuat suatu bantuan, tapi dalam ranah tidak bantuan secara seperti beras, seperti mie instan, kopi, gula, tapi kita memberi bantuan kebutuhan dapur, bibit contohnya. Bibit tomat, bibit sayur mayur lah pokoknya. Itu kita beri sama keluarga-keluarga yang ada di Palangkaraya sehingga mereka memberdayakan sendiri gitu loh. Jadi nggak harus beli lagi gitu, akhirnya karena ada bibit. Ya masih bisa tumbuh lagi gitu ya. Karena itu kan terus berlanjut tuh bibit, terus berlanjut. Kalau beras kan sekali makan habis. Ya keluar gitu. Iya, benar sekali. Lalu kemudian Bung, teman-teman kan GMNI pastinya kan mahasiswa ya yang tergabung, ini kan wadah mahasiswa gitu. Nah pasti mempunyai dampak karena kita harus kuliah yang awalnya tatap muka menjadi online gitu kan. Itu memiliki resiko nggak sih? Memiliki hal yang maksudnya dampak yang sangat membebankan mahasiswa gitu nggak sih? Banyak itu. Bisa ceritakan? Oke. Siapa nih? Saya sedikit lah. Oke. Dampaknya itu pertama, perkuliahan itu dialihkan menjadi perkuliahan berbasis daring online. Nah, yang kita gunakan itu adalah aplikasi Zoom. Dan Zoom itu memakan kuota sangat banyak. Itu sampai 2 GB cuma 1 jam. Satu mata kuliah berarti. Satu mata kuliah. Bayangkan kawan-kawan kita yang di kampung sana, apalagi masa-masa pandemi ini, keluarga atau kawan-kawan di kampung itu mengalami depresi ekonomi. Iya. Artinya itu juga berdampak bagi keberlangsungan pendapatan mereka. Pendapatan mereka kurang, lalu diterapkan kuliah daring berbasis Zoom itu kan. Iya. Yang memakan beban biaya. Beban biaya, apalagi sinyal itu kurang. Kita tahu itu sinyal di kampung-kampung itu sangat kurang. Dan di Palangka juga masih saya rasakan walaupun ya ada gangguan dikit lagi. Jadi Bung, selain gangguan sinyal, beban biaya, ada lagi nggak permasalahan dari kuliah online ini? Atau mungkin memang kurang efektif gitu karena dosen hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan materi gitu. Ada nggak? Kalau menurut saya banyak sih itu untuk permasalahan dari mahasiswa tentang kuliah online ini seperti itu. Seperti yang baru-baru ini di media yang saya baca tentang mahasiswa. Jadi nggak perlu disebutkan namanya gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang berani menyampaikan aspirasi dia secara pribadi seperti itu dan memang sesuai dengan fakta seperti itu. Nah, permasalahan disampaikan dalam berita yang saya baca yaitu di dalam berita Sampit itu bahwasanya bukan hanya jarak tempat, sinyal dan sebagainya karena memang di pelosok desa seperti itu. Memang ada permasalahan lain di dalam sistem kuliah online ini memang itu adalah membuat mahasiswa ini kesulitan seperti itu. Salah satunya adalah tentang tugas yang terlalu banyak seperti dalam artian kita aja nih kalau kita diberikan makanan itu terlalu banyak banget pasti akan membuat kita nggak mungkin habisin itu sebanyak itu gitu. Paling nggak adalah solusi yang lain yang buat sesuai dengan porsinya kita. Nah gitu juga dengan teman-teman di mana yang terletak permasalahannya adalah dalam tugas. Dan paling tidak ada solusi yang baik selain memberikan tugas yang banyak seperti itu. Karena kita ketahui selain dibebankan oleh jarak, kemudian sinyal, mana lagi ada mahasiswa yang harus
bekerja mati-matian dulu untuk beli paket data dan sebagainya. Kita ketahui sendiri UKT merupakan suatu kewajiban dari mahasiswa. Iya. Gitu. Nah, terus suatu hak daripada mahasiswa adalah fasilitas pendidikan. Dimana ketika pertemuan tatap secara langsung seperti itu, kuliah yang biasa secara langsung harus diberikan fasilitas. Tapi kali ini ketika kuliah secara online tidak tatap secara langsung seperti itu, belum diberikan fasilitas yang seperti semacam keringanan untuk pakai data segala macam ini. Itu masih banyak mahasiswa yang saya ketahui mengeluh seperti itu terhadap kuliah online yang kebanyakan tugas ini itu. Jadi harapannya bisa diminimalisir hal seperti itu. Jadi jikalau ya misalkan ada pemangku kebijakan di kampus mendengarkan apa yang kita obrolin hari ini, apa yang mau disampaikan dari teman-teman? Kalau saya pribadi ya, atas nama lembaga nih, menurut saya solusinya jangan membuat mahasiswa itu sebagai objek untuk dicocol terus sama tugas tanpa memberikan pemahaman. Nah, hari ini dengan adanya tugas itu kan menumpuk. Iya. Ya kan? Seandainya itu menumpuk, ya analogi seperti Bung Yumero tadi, makanan banyak kan kita ditaruh, mungkin gak kita merasapi makanan itu? Oke. Artinya kan kita bakal mual gitu kan. Artinya seharusnya pembelajaran perkuliahan itu berbasis kepada pemahaman, bukan bagaimana tugas dan tugas. Tapi lebih ke arah pemahaman supaya apa? Kita pinter gitu. Jangan pinter copas gitu. Iya, bener sih. Iya, bener. Siapa sih yang tahu kita kopas apa enggak ya kan? Iya, siapa yang tahu ya. Nah, soalnya kan lagi di rumah aja. Jadi gimana, silakan Nisa. Mungkin sudah banyak tadi dijelaskan ya memang meskipun kita ya tidak merasakan yang teman-teman rasakan mahasiswa ya, tapi kita juga melihat bahwa iya sih betul kalau misalnya kita terus-terusan dikasihkan materi tanpa dijelaskan, ibaratnya nih ada tugas untuk satu dosen berapa tugas gitu loh, belum lagi dosen-dosen yang lainnya. Mungkin saya juga ingin menambahkan sebagai pernah menjadikan mahasiswa mungkin bagi dosen-dosen tidak ada salahnya memberikan tugas, tapi alangkah baiknya misalnya hari ini tugas, minggu depan dijelaskan secara rinci gitu loh, minggu depan pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan kemudian baru dikasih tugas lagi. Kalau misalnya satu hari ini tugas, minggu depan tugas lagi tanpa dibahas, kan itu yang membuat kita bingung. Kadang dosen itu salah jawabannya, tapi nggak dikasih tahu salahnya di mana, kadang kayak gitu kan. Kita ibaratnya kita disuruh perang, tapi kita nggak punya senjata gitu. Kita nggak tahu cara menyelesaikannya bagaimana, karena nggak ada materi yang dijelaskan gitu. Kalau boleh tahu Bung Hosea sama Bung Yumero pakai wifi atau pakai paket data untuk mengakses kuliah online? Kalau saya pribadi sih pakai wifi. Di rumah ya? Numpang wifi punya abang saya, saya sudah berkeluarga, jadi dia masang wifi, jadi saya numpang. Kalau Bung Yumero? Pakai data ya. Paket data. Kira-kira habis berapa? Iya, banyak sekali kan. Lumayan sih habisnya, bisa kan namanya kalau misalkan Zoom gitu, lebih ringannya kita main di Google Classroom lebih enak. Kalau di Zoom itu luar biasa. Pernah saya menggunakan Zoom gitu. Itu sekali beberapa menit, 40-an menit, itu 1 giga lebih langsung habis. Ngeri ya. Gitu. Sekarang ngambil berapa mata kuliah? Mata kuliah Semester ini? sekitar 5 mata kuliah ya. Bung Hosea berapa, Bung? Saya 7. 7 mata kuliah. Lumayan ya. Iya, apalagi kalau paket data. Paket data gitu. Silakan, Cak. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang disampaikan ke pemerintah daerah dalam menangani ini. Saya rasa untuk ke pemerintah daerah, alangkah baiknya kita menyampaikan, maksudnya memberi bantuan itu tepat sasaran gitu. Karena banyak sekali, contohnya di TPA itu kan, TPA itu kan daerah kumuh, dan juga daerah-daerah pedalaman sekitar Palangkaraya ini kan, itu juga harus diperhatikan. Kadang-kadang saya lihat itu kan ada orang yang dia di UPR, aku nggak tahu dia ini orang gila atau orang yang homeless. Apa itu? Kayak nggak punya rumah gitu, nggak punya kerjaan. Tunawisma. Jadi dia tidur di depan rumah orang aja. Setiap hari seperti itu. Tapi tidak diperhatikan. Tidak pernah diperhatikan, saya lihat. Bahkan tidak ada satupun bantuan ke dia. Gitu. Meskipun dari pihak swasta juga nggak Iya, ada. tidak ada.
Jadi dia hidup tuh cuma di depan rumah. Nah, alangkah baiknya itu juga diperhatikan gitu loh. Oke. Lalu kemudian apakah sudah ada gerakan dari teman-teman GMNI sendiri? Untuk gerakan dari GMNI sih ada, membagikan bantuan sembako ya kemarin. Dan juga beberapa gerakan selain kemanusiaan itu kita melakukan diskusi. Oke. Diskusi secara rutin tapi melewati online juga. Online juga ya. Makan biaya juga. Supaya apa? Begini, walaupun COVID-19 ini tetap ada di dunia, jangan menjadi alasan membuat mati pergerakan. Betul. Oke, siap. Jadi seperti itu. Pesannya buat teman-teman mahasiswa yang lain di Universitas Palangkaraya dan seluruh di Kalimantan Tengah deh. Pesannya apa? Dan Oke, kalau pesan dari saya gitu untuk teman-teman mahasiswa di Kalimantan Tengah, yang pertama adalah jangan takut untuk menyuarakan apa yang memang itu benar gitu. Misalkan seperti contoh tadi, contoh konkret yang benar seperti mahasiswa tentang kuliah online. Jadi ada yang berani tuh nyampain gimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kuliah online. Walaupun ada yang menghujat dan lain sebagainya, jangan pernah takut gitu. Karena saya ikut merasakan itu, soalnya orang yang menceritakan ini juga curhat juga gitu ke saya. Jadi lumayan otomatis deket ya. Merasakan juga gimana rasanya menyuarakan sesuatu, tapi tidak semua yang pro gitu, pasti ada yang kontranya juga seperti itu. Oke, siap. Jadi jangan takut kalau dicemooh orang ketika menyampaikan gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke berbuka puasa nih, Ca. Bagaimana teman-teman mahasiswa baru nih kebanyakan ya kan, atau mungkin yang nggak baru juga nggak apa-apa, gimana sih caranya masuk GMNI, ikut gabung GMNI sebelum buka nih ya kan? Oke, untuk bergabung di GMNI itu nanti kita buka pendaftarannya. Jadi sebelum masuk GMNI kita harus melewati satu tahap dulu, namanya PPAB. Oke, apa itu PPAB, Bu? Pekan penerimaan anggota baru. Jadi kita lewati itu dulu, baru kita sah secara anggota. Ya. Seperti itu. Jadi sesimpel itu aja sih. Tinggal tunggu waktunya aja. Kayak nunggu. Digelarkan. Mudah-mudahan secepatnya bisa ya. Secepatnya. Oke. Dan bisa nanti dikepoin juga di IG kita gitu, di DPC GMNI Kota PKY. Asia. Oke. Mohon maaf karena waktu kita hampir menuju berbuka puasa, jadi kita break dulu sejenak mendengarkan azan maghrib berikut ini. Ya pemirsa, Ramadan itu indah. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan dan mendengarkan tausiah dari AAGIM. Nah, sebelum kita sampai ke penutup, kita mau mendengarkan closing statement dari Bung Yomero dan Bung Hosea. Silakan, Bung. Baik, di sini kami bagi menjadi dua gitu. Untuk Bung Hosea nanti sampaikan ke kawan-kawan yang di luar, saya yang di bagian internal gitu. Jadi untuk kawan-kawan terkhususnya DPC GMNI Kota Palangkaraya, untuk semua komisariat juga, harapannya tetap stay di rumah, berkarya di rumah, dan pastinya harus produktif di rumah. Seperti yang sudah kita diskusikan melalui himbauan-himbauan kita, yaitu menggunakan sosial media segala macam untuk agenda propaganda, tugas peneliti dan lain sebagainya. Silakan, Bung Hosea. Kalau saya berbicara tentang saran saya untuk kawan-kawan yang di luar sana, alangkah baiknya kita mematuhi protokol kesehatan ketika keluar, memakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa juga tetap merawat logika kita dengan membaca buku, dengan melakukan hal-hal yang bersifat edukatif seperti itu. Ya, benar sekali. Silakan, Ca. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bung Yomero dan Bung Hosea yang sudah berhadir dan memberikan pendapatnya pada kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran kita juga. Amin, sebagai mahasiswa juga gitu, membuka pemikiran kita semua gitu. Nah, pemirsa, tibalah kita di penghujung acara. Tetap saksikan Ramadan itu indah setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat menjelang waktu berbuka puasa. Akhir kata, saya Anissa Nurunaya dan rekan saya Pertiwi Suga pamit dari hadapan pemirsa Jurnal TV, One City, One TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.